Bab 4127. Bagaimana jika kita bertarung satu lawan satu? Sugoyan dan Iblis Hitam, ditambah leluhur keluarga Chen dan seorang tetua dua kegagalan dari keluarga Chen, jarak antara kedua belah pihak hampir seimbang. Thomas Lin, sekarang semua orang telah mengungkapkan identitas mereka. Bagaimana jika kamu juga memberitahu kami bagaimana kamu berencana untuk bertarung? Kata Derian Yan. Dalam situasi ini, kamu pasti tidak mau melepaskan kami dengan begitu saja, dan aku juga tidak ingin melepaskanmu, jadi lebih baik kita bertarung. Bertarung, tentu saja kita harus bertarung. Thomas Lin juga memiliki kepercayaan diri di wajahnya. Tidak perlu menyakiti terlalu banyak orang dalam pertarungan ini, lebih baik kamu dan aku bertarung berdua. Kamu dan aku bertarung. Begitu Thomas Lin mengatakan ini, ada hening sejenak di dalam hutan. Bahkan Eric Qin juga sedikit terkejut. Banyak kultivator sudah siap bertarung, tetapi mereka tidak menyangka Thomas Lin akan mengajukan kontes satu lawan satu dengan Iblis Hitam yang menakutkan. Tapi Iblis Hitam ini bahkan mampu membunuh kultivator dua kegagalan sebelumnya, dan Thomas Lin ini hanya memiliki kultivasi satu penurunan. Tuan Lin. Pria tua berambut abu-abu sedikit mengubah raut wajahnya, seolah-olah ingin mencegahnya. Tetua Su, tak perlu berkata lebih banyak. Jika aku tidak bisa menang melawan orang ini dengan kekuatanku, maka tidak ada artinya dengan berapa banyak orang yang kita miliki. Thomas Lin melambaikan tangannya. Itu memang berada di luar dugaanku. Kamu cukup berani, dan kamu pasti punya banyak kartu truf. Derian Yan mengangkat alisnya. Kamu tidak sekuat itu. Di dalam mataku, kamu hanyalah badut yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya. Aku adalah badut. Mendengar Thomas Lin mengatakan hal yang sangat gila, Derian Yan malah tertawa. Tidak masalah untuk bertarung, kamu dan aku akan bertarung untuk menentukan pemenang atau pecundang dari kedua belah pihak, tapi bagaimana dengan kedua orang ini? Dia menunjuk Eric Qin dan Rain. Kedua tetua dan dua binatang pemakan besi kembali menegang. Keduanya tidak perlu dikhawatirkan, dengan adanya begitu banyak orang dari pihakmu dan aku, apakah kamu masih takut pada keduanya? Siapapun yang menang, rahasia kedua orang ini akan menjadi milik mereka. Thomas Lin tampak acuh tak acuh, dan setelah mengedipkan mata, kedua tetua Yuzu terbang ke sisi Eric Qin. Derian Yan mengerutkan keningnya, mengangguk dan melambaikan tangannya. Leluhur keluarga Chen juga terbang bersama orang-orang. 4 orang fase penilaian 2 kegagalan, dan banyak kultivator memantau Eric Qin serta Rain, ingin memastikan mereka yang tersegel tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kedua belah pihak memutuskan untuk bertarung sampai mati, namun mereka juga diam-diam bergandengan tangan untuk mengelilingi Eric Qin dan Rain, sepenuhnya memperlakukan mereka sebagai hadiah dari sang pemenang. Aku tidak menyangka kedua orang ini akan bertarung, kata Rain dengan suara teredam. Teman seiman Cheng, bagaimana menurutmu? Orang-orang ini sepertinya telah memutuskan hidup dan mati kita. Kamu tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian, kan? Ada begitu banyak orang di sekitar, ide apa yang bisa kupunya? Bisakah kamu membunuh mereka semua? Eric Qin menggerakkan matanya dan berkata dengan santai. Tentu saja, dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian, meskipun dia dapat dengan mudah memutuskan tali spiritual di tubuhnya. Namun jelas ini bukanlah saat yang tepat untuk melakukannya. Jika keduanya bertindak sembrono, maka Thomas Lin dan Derian Yan akan segera menyalahkan mereka. Dan Rain, meskipun dia percaya diri, namun dia adalah fase penilaian satu penurunan,
hal ini tidak bisa diubah. Berapa banyak reiki yang bisa ada? Apa yang tidak boleh? Mereka ini bukanlah kultivator dua kegagalan. Aku dapat menangani 2 atau 3 orang, dan jika tidak memandang penting kemenangan, aku dapat memblokir 4 ini, pikir Rain. Benar saja, jika keempat Master 2 kegagalan bertarung bersama, akan sulit bagi orang ini untuk menang. Lalu bagaimana dengan sisanya? Apa menurutmu aku bisa membunuh mereka semua? Eric Kin berkata dengan tak berdaya. Kamu sedikit lebih lemah, jadi kamu seharusnya tidak bisa, kata Rain dengan sedikit putus asa. Jangan berpikir tentang berkelahi dan membunuh sepanjang hari, kamu harus belajar bersabar. Lalu berapa lama aku harus bersabar? Apakah kamu bisa memanfaatkan kemenangan dari masalah ini? Rain mengerutkan keningnya. Jangan lupa, keduanya memilih untuk bertarung 1 lawan 1 karena mereka tidak ingin memberi kita kesempatan. Hasil dari kesabaran bukan hanya berkelahi, kita bisa pergi dulu, kemudian menunggu dan melihat apa yang terjadi, kata Eric Kin dengan datar. Maksudmu melarikan diri? Wajah Rain langsung memerah. Dalam kamusku, tidak ada kata melarikan diri. Kamu lihat baik-baik, tidak peduli siapa yang menang, kamu hanya perlu menonton dari pinggiran, dan aku akan segera membunuh mereka semua. Baik, semoga kamu sukses, kata Eric Kin dengan santai. Rain ini benar-benar memiliki kepercayaan diri yang sama seperti biasanya. Dengan begitu banyak master di sekitarnya, jika orang ini benar-benar ingin mati, dirinya juga tidak dapat membujuknya. Mari kita menonton pertunjukannya terlebih dahulu, kamu hanya perlu menunggu dan tonton saja. Rain bersenandung. Tunggu sampai kedua orang ini kalah, lalu aku akan membunuh mereka semua. Tidak sesederhana itu. Eric Kin tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangkat alisnya, sedikit merasa tidak tenang. Dia berbeda dengan Rain, dia telah melihat tirani iblis hitam, dan Thomas Lin seharusnya juga telah melihatnya. Namun setelah melihat kekuatan iblis hitam, Thomas Lin berani mengambil inisiatif untuk menantang Derian Yan. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf? Apalagi kedua orang ini sama-sama memiliki kekuatan suci. Baru kali ini dia melihat pertarungan 2 master yang memiliki kekuatan suci Dewa Bintang di dunia jalan surga. Dia juga ingin tahu sejauh mana master lain di dunia jalan surga telah berkembang. Setelah mengendalikan Eric Kin dan Rain, ekspresi Thomas Lin berangsur-angsur menjadi serius. Angin tanpa sumber menyebar dari bawah kakinya, meniup pakaian dan rambutnya ke segala arah, dan sosoknya terus melayang ke udara, meninggalkan tanah. Thomas Lin, apakah kamu akan menggunakan metode terbaikmu tanpa diuji begitu maju? Di seberang, pakaian Derian yang juga berkibar, dia berdiri di tanah dan berkata dengan tenang. Sepertinya kamu tahu sedikit tentang aku, tapi karena kamu ingin bertarung, maka jangan gunakan trik palsu itu, tunjukkan saja keahlianmu yang sebenarnya. Thomas Lin berkata dengan dingin. Angin dan sungai. Dengan teriakan rendah, Thomas Lin mengangkat tangannya. Di atas tubuh, angin Reiki membumbung tinggi ke langit. Kemudian, bilah angin yang padat melonjak menjadi bentuk dalam jarak 100 kaki di belakangnya. Seiringan dengan Thomas Lin mengulurkan jarinya, bilah angin yang dipenuhi langit, seperti sebuah sungai besar, menghantam Derian Yan. Kekosongan bergetar, dan di mana bilah angin lewat, semua pohon terpotong, sungai panjang jatuh ke daerah yang dicakup oleh Derian Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bumi bergetar, dan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya membombardir tanah, menyerang tanpa pandang bulu. Hujan puluhan ribu pedang. Di tengah langit, sosok Derian Yan muncul,
dengan pedang abadi di tangannya. Segera setelah itu, pedang lembut itu terus bergetar di tangannya, dan bergetar ribuan kali dalam sekali tarikan napas. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus ditumpangkan. Kemudian dengan suara melolong, ia menyerang balik Thomas Lin dan pergi. Thomas Lin menunjukkan rasa jijik, dan menunjuk kedua jarinya ke atas. Di atas tanah, bilah angin yang mendarat tiba-tiba terbang lagi dan menyebar di depannya, menghalangi semua cahaya pedang. Kemudian, Thomas Lin mengangkat tangannya lagi. Bilah angin yang menyebar berubah menjadi panah dan terbang lurus ke arah Derian Yan. Saat Derian Yan menghindar ke samping, mata Thomas Lin menjadi lebih cerah. Aliran Reiki menyembur keluar di sepanjang ujung jari, dan di posisi kaki Derian Yan, sungai panjang bilah angin tiba-tiba muncul, mengalir ke atas. Bilah angin yang tiba-tiba membuat Derian Yan tidak bisa mengelak sama sekali, dan segera banyak luka terbuat di atas pakaiannya. Bersambung.